Halo, perkenalkan kami kelompok 5 Teknik Instrumentasi, Pengukuran, dan Observasi Atmosfer dan Antariksa. Dengan saya Elizabeth Utahayan, NIM 121290063. Saya Siti Rosita dengan NIM 121290081. Perkenalkan, nama saya Hari Hippolytus Agustus Silaban dengan NIM 1212921. Nama saya Viko Pratama Arifa dengan NIM 1212949. Saya Salisa Anginasya dengan NIM 12129.007. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Baiklah, kita akan membahas tentang radiasi matahari. Radiasi matahari adalah energi yang dikeluarkan, dipancarkan, serta diterima berupa gelombang atau partikel-partikel elektromagnetik. Pengukuran total matahari dan langit radiasi yang diterima pada permukaan bumi penting dalam berbagai penyelidikan meteorologi, terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian pertanian, entomologi, bangunan, dan pemanasan. Seperti yang kita ketahui, bahwa pengaruh sinar matahari meliputi lamanya penyinaran matahari dan intensitas radiasi matahari yang diterima bumi setiap harinya. Durasi dan intensitas insolasi mempengaruhi iklim dan cuaca lokal, terutama selama titik balik matahari atau posisi matahari tepat di atas khatulistiwa. Berdasarkan asal atau sumbernya, radiasi dapat dibedakan ke dalam 3 klasifikasi. Radiasi solar yaitu radiasi yang dikeluarkan oleh matahari. Radiasi solar langsung yaitu radiasi solar yang datang dari sudut bulan cakram dari matahari. Radiasi global yaitu radiasi solar yang diterima oleh permukaan horizontal berupa radiasi solar langsung dan radiasi yang dihamburkan ke arah bawah. Radiasi solar yang dipantulkan yaitu radiasi solar yang dipantulkan ke atas oleh permukaan bumi dan dihamburkan oleh lapisan atmosfer antara permukaan bumi dan titik pengamatan. Radiasi terestrial adalah radiasi yang dikeluarkan oleh planet bumi termasuk atmosfernya. Radiasi total adalah jumlah radiasi solar dan radiasi terestrial dengan banyaknya jenis radiasi matahari yang terdapat dalam atmosfer. Terdapat banyak alat-alat yang diperlukan untuk mengukur radiasi, diantaranya perheliometer, solariometer, dan pironometer, serta magnetograf, pirgeometer, dan net piradiometer. Aktinograf adalah alat untuk mengukur total intensitas dari radiasi matahari langsung. Arti dari pengukuran intensitas radiasi matahari ini, yakni untuk mengetahui total intensitas radiasi yang jatuh pada permukaan bumi, baik yang langsung maupun yang dibaurkan oleh atmosfer. Satuan dari aktinograf adalah kalori per sentimeter persegi per menit. Bagian-bagian aktinograf yaitu 1. Sensor yang terdiri dari masing-masing 2 strip bimetal yang bercat hitam dan putih. 2. Glass dome atau bulatan bola gelas mentransmisikan 90% energi elektromagnetik. 3. Plat pengatur bimetal. 4. Mekanik pembesar. 5. Tangkai dan pena pencatat. 6. Drum clock atau silinder berputar yang dilengkapi dengan kertas pias. 7. Pengatur atau perata-rata air. 8. Kontainer silika gel menyerap uap air agar tidak terjadi kondensasi pada permukaan glass dome. 9. Bagian dasar. 10. Penutup atau cover. Prinsip kerja aktinograf yakni bekerja dengan memakai prinsip perbedaan temperatur antara 2 strip paralel bimetalik bercat putih dengan temperatur 2 strip bimetalik berwarna hitam. Perbedaan temperatur terjadi karena radiasi matahari yang sampai ke bimetalik berwarna putih dan dipantulkan, sedangkan radiasi matahari yang sampai ke bimetalik hitam akan diserap dan diabsorpsi, sehingga respon terhadap temperatur ambang dan radiasi yang datang akibatnya terjadi distorsi atau menggeliat terhadap bimetalik putih. Prinsip kerja berikutnya yaitu adanya perbedaan panjang akibat adanya perbedaan temperatur. Kemudian, bimetal diatur sedemikian rupa sehingga bila kedua lempengan menunjukkan angka 0. Kemudian, jika terdapat radiasi matahari yang mengenai lempengan-lempengan tersebut,
Perubahan temperatur menyebabkan perubahan panjang sehingga potongan lempeng logam tersebut akan menggerakkan pena. Pena tersebut bergerak naik turun. Besar intensitas radiasi matahari berbanding lurus dengan temperatur serta panjang daripada logam tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada desain aktinograf. Nah, pada desain aktinograf terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu perakitan bimetal. Metode yang jelas dari meningkatkan kekuatan penggerak yang tersedia dari bimetal adalah untuk meningkatkan dimensinya. Ini akan menghasilkan catatan yang dihaluskan yang dapat diukur dengan relatif mudah dan akan mengurangi rekor kesalahan penskalaan. Kedua, pertimbangan gesekan. Meminimalkan gesekan seperti itu penting dalam instrumen jenis ini, bahkan jika gesekan efek dapat diandalkan untuk tetap konstan. Lengan pena diputar pada sudut hanya 3 derajat dari vertikal untuk memastikan tekanan ringan pada titik pena. Pemilihan dari kertas grafik yang akan halus dan cukup keras di seluruh rentang atmosfer suhu dan kelembaban sangat penting dalam instrumen jenis ini. Selanjutnya ada pengering. Pada desain ini digunakan cartridge silika gel, di mana memiliki fungsi untuk mengeringkan dan melembabkan. Masuknya sangat sedikit seperti yang disaksikan oleh fakta bahwa cartridge akan bertahan sekitar 1 tahun sebelum tanda apapun kondensasi muncul di kubah kaca. Berikutnya ada perisai radiasi, di mana untuk mencegah pemanasan yang berlebihan atau tidak merata pada bagian dalam instrumen. Berikutnya, penutup kaca. Penutup kaca yang digunakan pada aktinograf dibeli dari stok standar dan satu-satunya item standar yang ditemukan cocok karena peer heliometer Apply menggunakan bolham kaca soda kapur, di mana kaca tersebut dipilih untuk aktinograf agar sama panjang gelombang radiasi harus mencapai bimetal termometer. Berikutnya ada bagian lain-lain. Pada bagian ini, gelembung leveling dan skrup leveling disediakan dan keduanya memiliki sisipan gas untuk mencegah masuknya hujan. Yang terakhir, kalibrasi. Instrumen lapangan dikalibrasi untuk penyesuaian pembesaran dari perbandingan yang terakhir terus dipertahankan. Dari perbandingan ini diperlukan perubahan perbesaran untuk perhitungan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai radiasi matahari, terutama pada benda aktinograf. Sekian dari kami, terima kasih.